Yo, halo, balik lagi sama gue Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan menginfokan ya teman-teman ya, salah satu project yang sedang atau melakukan IDO pada tanggal 9 Desember di platform Sushi Miso teman-teman ya. Itu adalah New Order nih ya teman-teman ya. Jadi ini adalah tampilan untuk websitenya. Jadi hari ini saya akan membahas ini teman-teman dan bagaimana caranya dan lain sebagainya ya. Jadi penjelasan singkatnya teman-teman ya, New Order ini sendiri itu adalah sebuah DAO, DAO ya, yaitu adalah Decentralized Autonomous Organization ya teman-teman ya, yang dibuat dengan tujuan untuk menjadi inkubator ya project-project yang memiliki potensi bagus. Biasanya nih ya, founder suatu project dalam meluncurkan projectnya membutuhkan usaha yang tidak mudah. New Order dibuat ataupun dibangun untuk mengubah hal tersebut ya. Kemudian New Order telah membuat inkubator untuk semua orang di sistem DeFi ya. Jadi memang kita bisa lihat nih, DeFi for all nih teman-teman ya, untuk semua orang nih ya, yang memungkinkan kalangan manapun ya di komunitas untuk masuk dan mengalokasikan dana ke proyek yang paling sesuai untuk kebutuhan DAO dan ekosistem jangka panjangnya teman-teman. Ingat, untuk jangka panjangnya gitu ya. Jadi itu sekilas untuk si New Order ini sendiri atau penjelasan si New Order ini ya teman-teman ya. Nah kemudian di sini juga ada sebuah artikel juga dari Koinvestasi teman-teman. Jadi nanti artikelnya akan saya taruh di link deskripsi bawah video buat kalian yang mau baca-baca dan dior ya. Di sini teman-teman ya, bersiap proyek DeFi terbaru New Order dilakukan penjualan token ya. Nah di sini kita bisa baca-baca sedikit lah teman-teman ya. Ia adalah inkubator DAO nih yang tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Ya, Ventura yang dijalankan oleh komunitas untuk proyek-proyek keuangan terdesentralisasi atau DeFi ya. Platform ini dipimpin oleh anggota komunitas dan mitra ekosistem dan bertujuan untuk mempercepat aplikasi DeFi tahap awal dan mengelilingi tim dengan bakat dan sumber daya untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Jadi intinya untuk mensupport lah ya teman-teman ya. Nah, sejauh ini New Order sedang menginkubasi ya 3 proyek yakni Rededge ya, H2O dan Optify di DAO tersebut yang sedang dibangun secara internal dan tumbuh dari pengalaman tim inti yang berada jauh di dalam komunitas DeFi. Nah, jadi ini ada 3 halnya ya. Redacted ini adalah sebuah ya sub DAO ya, pelengkap dari protokol Olympus dan bertujuan untuk memperluas ya proses tata kelola komunitas Olympus ke ekosistem Curve ya teman-teman. Jadi memang ini untuk ekspansi ya kurang lebihnya ya teman-teman ya. Nah kemudian untuk H2O-nya adalah aset stabil yang tidak dipatok yang dibuat bekerja sama dengan Ocean Protocol. Mantep banget nih teman-teman ya. Dan Reflexer ya Labs menggunakan kelas aset digital baru ya, data token sebagai jaminannya. Kemudian yang terakhir ini Optify adalah pengoptimal cross chain ya, yield otomatis yang didorong oleh machine learning nih teman-teman. Ya, jadi ini dari ketiga ya, 3 proyek yang sekarang dijalankan ataupun dibangun, sedang dibangun gitu teman-teman. Oke. Kemudian perbedaannya nih New Order dengan DAO lainnya, apa sih bedanya? Jadi kita sekilas bahas-bahas juga ya teman-teman ya, biar lebih tahu lagi. Jadi proyek bekerja keras untuk menjadikan New Order sebagai DAO untuk pembangun, bukan yang didorong oleh modal Ventura tradisional. 3 proyek pertama yang diinkubasi dibuat dengan pengetahuan mendalam tentang industri ini, mengenangani masalah unik untuk DeFi ya. Jadi memang 3 ini tadi ya teman-teman ya. Kemudian tujuan kami adalah untuk terus membangun komunitas dan mitra ekosistem kami. Kemudian dan memformalkannya dalam proses yang sangat transparan dalam kerangka DAO. Proyek juga berencana untuk melakukan semua diskusi dalam forum publik ya dengan sub DAO, termasuk manajemen pemberdahaan, pengembangan usaha dan lain-lainnya, dengan tujuan untuk sepenuhnya menyerahkan kontrak inti dan mekanisme pemungutan suara kepada masyarakat akhir tahun depan. Ya teman-teman ya, jadi kurang lebih ada musyawarahnya juga lah gitu. Dan beberapa kelebihannya tadi termasuk 3 proyek ini tadi teman-teman ya yang mencakupnya. Nah jadi pada intinya memang jaringan pembuat DeFi proyek yang ini itu menentukan proyek apa yang akan diluncurkan dan akan memberikan layanan terbaik bagi ekosistem DeFi teman-teman. Nih ya teman-teman ya. Jadi mereka berfokus ke itulah intinya. Nah kemudian kalau misalkan kita lihat di sini ada roadmapnya teman-teman ya. Kita langsung aja ke websitenya si New Order ya. Di sini teman-teman ada Discord mereka juga ya, kalian bisa join juga ya. Kemudian di sini ya teman-teman untuk skemanya nih, dari DAO Treasure ke Treasure Growth ya, Yield Return, Project Fee, Token Growth teman-teman ya, DeFi Project ya. Jadi ini untuk bagannya bagaimana DAO itu bekerja. Nah kemudian join our DAO. Nah ini ada beberapa kelebihannya ya, seperti DeFi dan Venture Strategy. Kemudian ada Smart Contract dan Web3 Development.
Kemudian ada DAO operation ya, treasure management, staking, yield farming ya, quant research, financial engineering ya, teman-teman. Jadi ini beberapa hal pentingnya nih ya, teman-teman ya. Nah, kemudian ini launch with us nih. Ini ada New Order Labs, ada New Order Basecamp juga, teman-teman. Ya, tentunya kalau misalkan di New Order Labs ini kurang lebihnya ini mencakup ya untuk DeFi 2.0 yang mengacu pada multi-chain strategi. Ya, kemudian kalau yang New Order Basecamp ini ya, memang mereka ini berpartner ya untuk nge-lead si Web3 ini, teman-teman ya. Jadi memang istilahnya merambah ke dunia Web3 lah, teman-teman. Kurang lebih seperti itulah ya. Mereka bekerja sama untuk masuk ke industrinya si Web3 gitu ya. Dan ini coming soon-nya itu di kuartal 1 2022 di tahun depan ya, kuartal satunya. Kalau yang New Order Labs ini sudah bisa di-apply gitu, teman-teman ya. Kalau misalkan kalian mau. Ya, jadi ini ada beberapa yang coming soon nih. Yang tadi 3 hal yang sudah saya sampaikan juga, teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa partnernya mereka nih. Ya, network partner mereka nih mantep banget nih, ada banyak banget. Nah, ada Solana lah, ada Terra, atau Polygon, banyak lah ini, teman-teman. Ya, Avalanche juga ada ya. Jadi ini sekilas untuk webnya si New Order, teman-teman. Ya, kalau misalkan kalian klik New More, nah di sini ada penjelasannya, kalian bisa baca-baca kembali ya. Tinggal klik learn more, langsung baca-baca lagi nih, teman-teman ya. Ya, teman-teman ya. Kemudian balik lagi ke artikel ini. Di sini seperti roadmap ya, teman-teman. Ini roadmapnya untuk kuartal 4 mengikuti IDO public melalui Sushi Miso ya, token tata kelola Neo ya, atau kita bisa baca di sini Neo ya, akan didistribusikan untuk digunakan dalam voting snapshot di DAO. Selama kuartal ini, proyek berencana untuk mengumumkan dan meluncurkan peluncuran proyek DeFi internal untuk seed DAO. Ya, ini untuk kuartal 4 2021-nya ya. Ini untuk smart kontraknya inti New Order ada di kuartal 1, kemudian di kuartal 2-nya ya. Teman-teman di sini ya, kuartal 2 di tahun depan itu untuk menjalankan proyek hackathon pertama nih untuk menarik lebih banyak pengembang. Kemudian ini untuk kuartal ketiga tahun depan ya, semua aspek DAO akan sepenuhnya dialihkan ke arsitektur sub DAO New Order yang unik setelah dibangun sendiri nih, teman-teman. Terakhir proyek akan diluncurkan versi keduanya. Nah, kemudian di sini ya, Dutch Auction New Order-nya yang tadi sudah diinfokan juga ya, untuk roadmap-nya di kuartal 4 ini ya, sesuai dengan roadmap, New Order akan melakukan Dutch Auction melalui platform Miso IDO yang akan memberi orang kesempatan untuk menentukan harga mereka dan tidak memaksakan transaksi. Ya, New Order akan membuat IDO inklusif dan 24 jam untuk bergabung, akan memberikan waktu yang cukup bagi semua orang yang mengajukan tawaran nih, teman-teman. Jadi ini detailnya ya, jelang lelang Dutch ya. Kemudian total pasokan tokennya ini sekitar 800 juta saja. Kemudian jumlah untuk lelang itu 3% dari total pasokan ya, 24 juta token. Kemudian kapitali pasar awalnya itu sekitaran 3,59 million US dollar, teman-teman. Kemudian harga minimumnya ini 0,075 USDC per token. Mata uang penawarannya itu atau jaringannya itu ya ETH nih, teman-teman ya. Kemudian waktunya itu Kamis 9 Desember 2021 nih, teman-teman. Durasinya 24 jam. Lokasinya itu Sushi Miso Launchpad. Ya, jadi ini sekilas beberapa hal yang bisa kita baca juga, teman-teman ya. Jadi memang di platform Miso ini. Ya, jadi ini miso.sushi.com, nanti akan saya taruh di link deskripsi bawah video ya. Bagaimana sekarang caranya ya? Jadi kita cari juga di sini. Ya, ada artikel juga, nanti saya taruh di link deskripsi bawah video bagaimana caranya. Ya, untuk cara berpartisipasi dalam lelang nih Neo di Miso. Tuh Miso, teman-teman ya. Di ini kita bisa baca juga initial DEX offering atau IDO di Miso yang dilakukan oleh si New Order ya. Nah, di sini tapi catatan di sini juga, teman-teman ya. Untuk berpartisipasi Anda memerlukan cukup USDC, itu seperti stablecoin, untuk melakukan pembelian dan sejumlah ETH untuk menutupi biaya bensin atau gas fee. Ya, teman, jadi itu disclaimer-nya. Oke ya. Jadi ini akan saya perbesar lagi biar lebih jelas ya. Nah, jadi mungkin sebesar ini sudah lebih enak untuk dilihat, teman-teman ya. Oke, jadi pertama kunjungi Launchpad Miso ya. Ini Launchpad-nya. Tuh ya, teman-teman. Tampilan seperti ini, nanti webnya semua akan saya taruh di link deskripsi. Ya, kemudian kalian harus pencet tombol connect dulu di pojok kanan atas nih, di sini. Ya, teman-teman. Kemudian pilih opsi untuk menghubungkan dompet. Nah, kemudian nanti muncul seperti ini ya, tinggal kalian klik aja nih untuk menghubungkan wallet ataupun dompet kalian. Nah, kemudian pastikan dompet Anda terhubung ke Ethereum Mainnet. Nah, jadi ini disclaimer nih, teman-teman. Ya, jika MetaMask digunakan, Anda akan melihat daftar jaringan di kanan atas dompet Anda ya, yang dipastikan harus terhubung ke Ethereum Mainnet. Ya, teman-teman, jadi ini disclaimer-nya kalian harus perhatikan. Ya,
Kemudian di bilah navigasi kiri, pilih marketplace atau penjualan langsung, teman-teman. Ya, di halaman live sale pilih new order sale. Jadi kurang lebih seperti ini nih, teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya di marketplace di bagian sebelah kiri nih. Ya, diklik munculnya seperti ini nih, teman-teman. Oke, upcoming sales, ya new order Newo. Nih, teman-teman ya. Kemudian setelah memilih penjualan order baru, ya informasi tentang lelang ya dan perhitungan waktu mundur akan ditampilkan nih. Jadi istilahnya hitung waktu mundur sampai acara ini selesai, kurang lebih seperti itulah gambarannya, teman-teman. Ya, jadi tampilannya nanti akan seperti ini nih. Tuh, live nih, tuh teman-teman ya. Nah, kemudian di bagian komitmen ya, di bagian komitmen ini teman-teman ya, ada dua cara untuk menetapkan tawaran Anda. Anda dapat menggunakan bilah geser ya untuk menentukan Newo minimum yang Anda terima ataupun klik nilai token USDC maksimum yang Anda akan komitmenkan, teman-teman. Jadi di sini kalian nanti bisa isi nih, teman-teman. Ya nih, ketik nilai USDT token kalian yang maksimum yang Anda ingin komit. Harga lelang akan berkisar dari minimum 0,075 USDC hingga maksimum yang akan segera diumumkan. Harga lelang akhir akan ditentukan berdasarkan penawaran kumulatif dari peserta itu sendiri, teman-teman. Ya, jadi dari para peserta, balik lagi. Jadi setelah Anda memutuskan berapa banyak yang ingin Anda komitmenkan di sini ya, sekali lagi teman-teman ya. Nih, di sini di bagian-bagian ini ya, tuh di bagian bawah ini. Lalu kalau kalian sudah selesai mengisikannya, tinggal klik commit dan setuju untuk memunculkan persetujuan transaksi di dompet Anda ataupun wallet kalian. Ya, kemudian dompet ataupun wallet kalian akan menanyakan apakah Anda mengizinkan Miso untuk membelanjakan dan menarik USDC Anda. Ya, istilahnya itu konfirmasi ya. Soalnya kan kalian memindahkan USDC kalian dari wallet kalian ke Miso ini sendiri. Ya, jadi semacam konfirmasi ya. Kemudian kalian bisa baca-baca ulang. Kemudian kalau misalkan sudah oke, ya udah tinggal kalian konfirmasi atau setuju atau confirm. Ya, teman-teman ya. Jadi ini disclaimer ya. Anda perlu menyetujui transaksi lalu komit token Anda. Ya, teman-teman ya. Kemudian setelah menyetujui transaksi Anda akan melihat pop-up di Miso yang mengatakan bahwa token Anda telah dikirim dengan tautan ke Etherscan, teman-teman ya. Jadi transaksinya udah selesai, udah terkirim ya, dan nanti bisa dicek di Etherscan nih, tautan di Etherscan. Setelah dompet Anda mengkonfirmasi bahwa transaksi telah selesai, Anda dapat secara resmi melakukan token Anda. Ya, penting jika Anda hanya menyetujui transaksi Anda tetapi tidak melakukan token, Anda tidak akan berpartisipasi penuh dalam pelelangan. Ya, token itu maksudnya si Newo itu tadi, teman-teman ya. Nah, yang ke-12, Anda telah berhasil berpartisipasi dalam lelang Newo ya. Kembalilah saat lelang berakhir dan mengklaim token Anda. Jadi kalau misalkan lelangnya udah selesai ya, nanti tokennya bisa diklaim. Kurang lebih seperti itulah gambarannya. Ya, kemudian ini catatan, token Anda akan disimpan dengan aman oleh kontrak lelang hingga lelang berakhir. Silahkan kembali ketika lelang berakhir pada 10 Desember tahun 2021 untuk ngeklaim. Jadi klaimnya itu pada 10 Desember nih, teman-teman ya. Jadi yang nanyain setelah nanti ikutan klaimnya di kapan dan lain sebagainya itu 10 Desember ya, waktu selesai. Nah, cara klaimnya bagaimana nih? Ya, setelah lelang berakhir atau sebelum pukul jam 8.30 nih Jumat 10 Desember 2021 ya. Kembali ke landasan peluncuran Miso ya, teman-teman, balik lagi ke webnya Miso ini. Di bilah navigasi kiri sebelah kiri, pilih marketplace lalu past sales ya. Ini marketplace, teman-teman ya. Kemudian yang bagian ini past sales ya. Jadi bagian sini nih, marketplace, kemudian past sales yang sebelah sini. Oke. Pada halaman past sales pilih new order sale, teman-teman. Anda akan melihat layar yang menunjukkan bahwa lelang ini telah diselesaikan seperti ini tampilannya. Jika Anda tidak melihat gambar ini, harap tunggu dan kembali lagi. Mungkin agak error atau apa, jadi harus nunggu lagi nih. Nanti kalian balik lagi sampai muncul seperti ini nih. Ya, sudah selesai nih ya. Kemudian setelah lelang berhasil, Miso akan menghitung jumlah token Anda berdasarkan harga jual akhir. Anda dapat mengklaim token Anda dengan mengklik tombol klaim. Nah, klaim seperti ini. Kemudian dompet ataupun wallet Anda akan muncul dengan layar konfirmasi. Tinggal klik aja untuk konfirmasi. Ya, Anda akan melihat pop-up di Miso yang mengatakan bahwa token Anda telah dikirim ke tautan Etherscan nih. Tuh, udah dikirim lagi nih ya, teman-teman, setelah kalian ngeklaim. Ingat, setelah kalian klaim loh, teman-teman ya. Ya, setelah mereka tiba di dompet Anda ataupun wallet kalian ya, halaman lelang Miso akan mengatakan selamat, token Anda telah diklaim. Jadi ya kayak udah selesai gitulah, teman-teman ya. Setelah kemudian token Anda akan secara otomatis ditampilkan di dompet Anda atau wallet kalian. Jika kesulitan menampilkan token ataupun wallet, Anda mungkin perlu menambahkannya secara manual menggunakan alamat token yang akan segera diumumkan gitu. Nanti akan diumumkan nih, teman-teman. Penting, harap dicatat, semua token untuk semua penjualan dan alokasi akan dikirimkan setelah lelang berakhir. Ya, teman-teman ya, jadi setelah berakhir baru dialokasikan.
baru kalian nanti akhir-akhir ujung-ujungnya bisa klaim. Sebelum itu kalian jangan percaya kalau misalkan ada yang membagikannya terlebih dahulu. Ya teman-teman ya. Jika lelang gagal, Miso akan mengembalikan komitmen Anda sebesar USDC dikurangi biaya apapun yang dikeluarkan. Dalam kasus yang jarang terjadi di mana lelang tidak diselesaikan oleh pembuatnya, Miso akan membiarkan peserta lelang menyelesaikannya setelah 14 hari dan mengklaim kembali USDC mereka nih, teman-teman. Ya, teman-teman, kemudian di sini ada syarat dan ketentuan, kalian bisa baca-baca lagi, tinggal klik di sini ya. Ataupun ini nih muncul nih. Ini di webnya dari si New Order itu sendiri nih, teman-teman. Ya, kalian bisa baca-baca lagi, bisa dior lagi. Nah, jangan lupa juga untuk kalian bisa join di beberapa sosial media mereka untuk bisa follow up. Ya, salah satunya seperti Twitternya mereka, teman-teman. Ya, jadi jangan sampai kalian ketinggalan. Ini sangat menarik sekali ya kalau misalkan mereka lagi IDO di Miso sushi.com ini sendiri, teman-teman. Ya, jadi di sini ada Discord, Twitter dan lain sebagainya. Nanti semua sosial medianya dan artikel-artikel ini ya akan saya taruh di link deskripsi bawah video biar memudahkan kalian dalam do your own research kembali ataupun bisa join ke komunitasnya mereka nih. Ya, jadi ini adalah salah satu kesempatan juga untuk mendapatkan istilahnya ya token awal-awal lah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ya, jadi itu sekilas untuk New Order, informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat buat kalian yang lagi cari-cari project apa yang bagus dan lagi IDO, salah satunya New Order ini sendiri. Ya, itu aja, semoga bisa bermanfaat, bisa cek di link deskripsi bawah video sekali lagi, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.